Pemirsa, jadwal penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu pagi sudah kembali normal setelah sebelumnya pada Jumat kemarin mengalami gangguan keterlambatan akibat kerusakan jalur runway landasan pesawat. Sementara keberangkatan jemaah calon haji dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang runway Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta yang rusak berdampak pada penerbangan haji yang harus dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dibutuhkan waktu 1 minggu untuk membenahi runway Bandara Halim yang rusak. Pemirsa, dijadwalkan hari ini terdapat 2 kloter jemaah calon haji yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta akibat pengalihan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Bram Herlambang yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Ya, Bram, apakah kloter 3 jemaah calon haji sudah berangkat sore hari ini? Baik, Aviani baru... Ya, Bram, kita tahu ada pemindahan jadwal keberangkatan. Dampak apa saja yang terjadi akibat pemindahan keberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandara Halim Perdana Kusuma? Pemirsa, sampai siang ini sudah 5.243 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Sebagian jemaah haji sedang melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Untuk mengetahui kondisi jemaah haji, kita bergabung dengan Desi Fitriani. Desi, hingga hari kedua kedatangan jemaah haji Indonesia, bagaimana kondisi para jemaah? Ya, memang habis sampai hari ini artinya... Desi Fitriani, terima kasih atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dari dalam negeri, informasi mengenai kelangkaan. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO di Daan Mogot, Jakarta Barat roboh setelah ditabrak truk tangki. Arus lalu lintas sempat terhambat akibat kejadian ini. Peristiwa robohnya jembatan penyeberangan orang di Daan Mogot setelah ditabrak truk tangki menyebabkan sebagian jembatan tidak bisa digunakan. Berikut laporan Syaza Wisastro dan juru kamera Dede Rianto. Ke informasi lain, pemirsa, kelangkaan garam terjadi di Pacitan, Jawa Timur dan Pangandaran, Jawa Barat. Kelangkaan juga diikuti kenaikan harga garam yang mencapai lebih dari 5 kali lipat dari harga sebelumnya. Sementara itu, untuk mengatasi kelangkaan garam, pemerintah akan mengimpor garam sebanyak 75.000 ton. Garam impor nantinya akan disebar di seluruh Indonesia dan digunakan untuk garam konsumsi ataupun di industri. Langkah ini dilakukan pemerintah karena stok garam petani garam berkurang akibat cuaca buruk. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo memastikan sistem politik sejauh ini berjalan secara demokratis tanpa mengarah pada pemerintahan yang absolut, apalagi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Penegasan itu diungkapkan Jokowi setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melontarkan kritik keras kepada pemerintahan seusai bertemu di Cikeas, Bogor, Kamis lalu. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menghasilkan kerjasama dalam bentuk koalisi. Ahli gesture Monica Kumalasari menilai berdasarkan gestur saat jumpa pers, SBY masih menjaga jarak dengan Prabowo. Selamat sore pemirsa, banjir masih merendam sekolah dasar di Kecamatan Medan Labuan, Medan, Sumatera Utara. Para siswa dan guru terancam terserang penyakit kulit karena air genangan bercampur dengan lumpur dan limbah. Dari mancanegara, puluhan ribu warga Palestina kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Sementara itu, Israel telah mencopot seluruh alat deteksi logam dan membuka semua akses masuk ke dalam masjid. Sedikitnya 10.000. Sekian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. Saya akan segera kembali dalam program Metro hari ini. Pemirsa, saat ini viral di media sosial video seorang bayi yang diduga disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Sang bayi kini dirawat di sebuah panti asuhan di Denpasar, Bali. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa langsung menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap bayi di Bali yang diduga dilakukan oleh ibunya sendiri. Pihaknya saat ini telah menerjunkan psikolog untuk mendalami dan juga mengkaji secara detail kronologis dan latar belakang kejadian ini. Dinas Sosial Provinsi Bali meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bali untuk menunda pengembalian seorang bayi di panti asuhan kepada ibunya. Bayi yang biasa dipanggil Baby J ini dititipkan karena diduga disiksa oleh ibunya sendiri. Kepala Dinas Sosial Bali meminta penundaan pengembalian Baby J kepada ibu kandungnya. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Sosial Bali, Bapak I Nyoman Wenten. Pak Nyoman,
Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Nyoman, apa yang menjadi alasan Dinas Sosial untuk meminta Baby J tidak dikembalikan kepada ibunya dalam waktu dekat? Begini, terkait dengan tindak Di Metro hari ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan Metro hari ini usai jeda berikut ini dengan informasi dari Ibu Kota. Jalan Simpang Susun Semanggi kembali ditutup pasca uji coba Jumat malam. Jalan layang non-tol yang diprediksi bisa mengurai kemacetan hingga 30% ini akan beroperasi secara resmi 17 Agustus nanti. Berikut laporan Jessica Wowor beserta juru kamera Irfan Januari. Proyek Simpang Susun Semanggi diklaim sebagai jembatan lengkung terpanjang di Indonesia yang berada di atas jalan tol. Jalan layang sepanjang 1,6 meter ini akan menekan angka kemacetan ibu kota sebesar 30%. Informasi berikutnya, trotoar sebagai jalur pejalan kaki kerap kali beralih fungsi sebagai lahan parkir liar hingga berjualan. Padahal fungsi vital trotoar bisa memecahkan berbagai permasalahan kota besar seperti Jakarta. Salah satunya mendorong warga menggunakan kendaraan umum. Sebagai etalase kota modern di Indonesia, Jakarta juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjadi kota yang inklusif. Hingga saat ini Jakarta baru memiliki 2,3% pedestrian yang ramah disabilitas di jalur arteri. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini usai jeda berikut ini. Pemirsa, agar terhindar dari cuaca panas serta ancaman virus MERS dan kolera, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan Asrama Haji Medan, Sumatera Utara mengimbau agar jemaah haji menjaga kondisi kesehatan dan melengkapi diri dengan perlindungan diri seperti masker dan menghindari sentuhan langsung dengan hewan. Petugas kesehatan, pemirsa, hari ini sebanyak 392 calon haji kloter 5 dari embarkasi Provinsi Banten mulai memasuki asrama haji Pondok Gede. Sementara jemaah calon haji kloter ketiga asal Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara terlambat memasuki asrama haji Medan. Dan dari Yogyakarta ada 3 kloter yang akan diterbangkan ke Tanah Suci di hari kedua ini. Informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Anissa Rahman di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara, dan Ferdinand Karsten dari Yogyakarta. Pertama, seorang pensiunan PNS di Mojokerto, Jawa Timur menjadi tukang reparasi koper untuk memasang roda koper milik para calon jamaah haji. Dalam sehari, reparasi koper haji ini bisa memasang sedikitnya 300 roda pada koper haji dan dihargai Rp180.000 setiap satu set roda. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari mancanegara usai jeda berikut. Pemirsa, 6 delegasi negara bertemu di Manado, Sulawesi Utara untuk membahas isu keamanan wilayah, khususnya perkembangan ancaman terorisme lintas batas dan masuknya simpatisan ISIS lintas negara. Pemirsa, untuk informasi terkini jalannya pertemuan 6 negara yang membahas upaya pencegahan terorisme dan penyebaran gerakan ISIS, kita langsung bergabung dengan Amanda Komaling dari Manado, Sulawesi Selatan. Ya, Amanda, bagaimana jalannya pertemuan hingga sore hari ini? Apa yang menjadi pembahasan utama? Baik, Afiani, saya Laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Terus kita lanjutkan informasi dari mancanegara, di mana Wali Kota Barquisimeto, Venezuela, ditahan atas dugaan memfasilitasi sejumlah protes yang dilakukan untuk menuntut Presiden Nicolas Maduro. Kejadian ini pun menambah panas situasi politik Venezuela. Kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi menarik lainnya. Di antara masyarakat sangat antusias memburu tiket murah di gelaran kereta api Travel Fair 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Pengunjung mengincar potongan harga tiket kereta api yang mencapai 72% untuk kelas eksekutif. Berikut laporan reporter Jean William dan juru kamera Adam Alamsyah. Pemirsa, satu lagi informasi untuk Anda. Anda tidak suka makan jengkol karena aromanya yang kurang sedap? Mungkin Anda harus mencoba olahan jengkol di restoran ini. Banyak pilihan olahan jengkol yang bisa dinikmati dan pasti tidak berbau. Dan informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. A speedboat traveling from Tarakan to Tanjung Selangor in Bulungan District, North Kalimantan overturned and sank in the ocean sea around 1 kilometer from Tengkayu Port. The boat, which carried 40 peatland fires in West Aceh, have spread to 6 districts after firefighters experienced difficulty in reaching the site of the fires. It is believed that a drought caused the fires to break out. The fires continue to spread
National Police stated they will soon hold a forensic investigation with the crime scene unit to determine the suspect of the bogus premium rice distribution, which involves PT Indo Beras Unggul. Prior to the statement, police have investigated more than 20 witnesses, including the company's employees. The World News team filed the story. Stay with us on World News. World News will be right back after the break with more news. Welcome back on World News. The Grand Mufti of Jerusalem, Mohammed Hussein, said on Tuesday that Muslim worshippers will continue to pray outside the Al-Aqsa Mosque until the dispute with Israel over security arrangements at the site was settled. Israel dismantled metal detectors. Tourists visiting the Vatican this summer will not be able to enjoy free-flowing water fountains to cool off or fill their water bottles in the scorching heat. The Vatican spokesman said on Tuesday, U.S. President Donald Trump's son-in-law and senior advisor Jared Kushner has flatly denied any improper Russian contacts during or after the 2016 campaign. The Russia investigation entered a new phase, with a member of Trump's innermost circle answering questions on the record for the first time. VOA's Michael Bowman has more. The United States and Britain are launching preliminary talks in Washington on a trade deal that will set up a new trade relationship between the two countries after Britain's exit from the European Union. VOA's Luis Ramirez reports. And now let's take a look at what the weather will be like across the world today. After the break, we'll be taking you to see a new satellite. The United States, Canada, and Mexico have joined forces for a bid to host the 2026 Football World Cup. If they get the nod, they would be the first group of 3 nations to host football's most prestigious international tournament. The bid comes as the sport continues to gain popularity with American kids, both boys and girls, especially as the U.S. women's team has won several World Cup titles. VOA's Bezod Mohammadi reports. A new Earth-observing satellite operated by the European Space Agency, ESA, will give scientists vital information about our atmosphere and the impact of climate change and pollution. On the outskirts of London, in our top entertainment news, Louis Tomlinson introduces his new single, Back to You, from his solo album. Justin Bieber cancels the rest of his tour due to unforeseen circumstances, and Irish rock band The Script releases their new single, Rain, on YouTube. I'm Sarah Wayne. Thank you very much for watching World News. See you again tomorrow and have a great night. Pemirsa, inilah headline news pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pemerintah segera mengajukan RUU redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah ke DPR. Pemerintah berharap agar RUU redenominasi rupiah masuk dalam program legislasi nasional 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Satreskrim Unit Tipikor Polres Blitar, Jawa Timur menggeledah dan menyegel Koperasi Al-Hikmah yang diduga melakukan korupsi anggaran. Dari penggeledahan ini, polisi menyita uang tunai. Demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.